Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Bunda Nuris pas salam yang pertama semua jawab salam, betul? Salam yang kedua jawab salam, betul? Pas salam yang ketiga kita yang duduk berempat nggak boleh jawab salam. Kenapa tadi? Karena masalahnya nambah, iya, pengen nambah istri, iya, betul, betul. Padahal saya dengar empat-empatnya ngempet semua dalam hati. Paling banyak aminnya yang ketiga tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram, para habaib, para guru agama, para tuan guru, ada Al-Habib Jamal bin Haba Agim, dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Dawilah, dan juga Masya Allah yang paling ganteng, yang paling manis Bunda Gula Ustaz Farhan bin Faisal bin Talib. Masya Allah, kita doakan ketiganya mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Dan juga kepada seluruh para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, yang hakikatnya panitianya sebenarnya kita semuanya, betul? Tapi ada beberapa orang yang mau lebih berkhidmah, dan khususnya ketua panitianya Bunda Nuris, ya, Bunda Nuris, dan juga seluruh daripada Majlis Ar-Ridwan dan Majlis Ilham, betul? Mudah-mudahan yang semua mempunyai ikatan dengan majlis ini Allah jadikan perantara untuk kekabulan hajat. Hajat dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kata Habib Jamal, gas beb, saya gas. Ini kita lihat ya, Hongkong pengajian akbar, cinta dan pengampunan. Kalau cinta kan sekarang lagi musim, tangannya begini. Coba. Begini kan? Betul. Begini betul, begini betul. Betul, begini. Tapi ada sebagian perempuan bukan ini doang, begini. Betul. Hakikat daripada cinta, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Oh, bapak itu loh ngomong dulu. Hakikat cinta. Cinta itu aneh. Cinta itu semua saya yakin pernah merasakan jatuh cinta. Betul? Yang di atas juga pernah merasakan jatuh cinta. Bahkan ya manusia-manusia itu ada juga yang namanya cinta terlarang. Ada. Betul? Apa cinta melarang? Cinta yang selalu mendahulukan dengan syahwat. Ada. Betul? Sampai kadang-kadang dia menutupi kesalahannya dengan mengatakan, ayo wis gak apa-apa, kita ini saling jatuh cinta, bermaksiat sambil beristighfar. Lah, ada yang seperti itu, ada gak? Ada saja. Masya Allah. Ini namanya cinta yang salah. Cinta yang salah. Makanya cinta itu aneh. Cinta yang tidak salah adalah cinta yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cinta yang tidak akan salah dan tak mungkin salah dan pasti benar. Cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu ini, semua yang hadir di tempat ini, duduk di sini, ini salah satu tanda cinta kepada Allah dan salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan judulnya cinta dan pengampunan. Pengampunan itu hasil daripada cinta. Orang kalau sudah mencintai dan dicintai, dan dia dicintai, itu pasti hasilnya adalah pengampunan. Itu pasti. Nah,
Saya sendiri sekarang akan mau menjelaskan kepada semua yang hadir di tempat ini. Ayo sama-sama kita belajar. Ada apa sih dengan cinta? Pernah kan ada judul film apa? Pernah nonton nggak filmnya? Saya juga pernah. Pernah nonton. Pernah, nggak apa-apa. Untuk belajar, untuk pengalaman. Ya. Cinta. Sekarang apa yang dimaksud di sini cinta dan pengampunan? Sudah jelas namanya majlis. Namanya majlis yang mempunyai hubungan dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Yang itu sudah pasti di sini yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Demi Allah, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad itu dibilang sulit gampang, dibilang gampang sulit. Dibilang sulit gampang, dibilang gampang sama kayak sedang membina rumah tangga. Rumah tangga itu dibilang gampang, sulit, dibilang sulit gampang. Sama seperti orang sedang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada pagi hari ini ayo kita belajar sama-sama. Bagaimana agar kita ini bisa mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang kalau ingin mempunyai rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ otomatis pertama yang dia harus lakukan adalah langkah-langkah yang dimana seseorang tersebut ya, langkahnya itu langkah yang menimbulkan untuk bisa cinta kepada Allah dan Nabi. Sudah jelas apa? Fi'l ta'at wa tarkul maksiat. Sudah jelas di situ apa? Melakukan ketaatan dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah bilang saya ingin cinta kepada Allah, saya ingin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Masya Allah sholat ditinggalkan, maksiat di jalan. Contohnya itu gak bakal dia bisa mencintai Allah dan Nabi. Ketika apa? Ketika dia meninggalkan ketaatan dan melaksanakan repot. Sangat repot. Untuk mendapatkan cintanya Allah dan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, pertama otomatis dia harus bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, orang yang mencintai Allah dengan melaksanakan ketaatan itu bukan hanya saja ketaatan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi dia harus lebih memahami bagaimana cara menjalankan ketaatan tersebut. Orang ada kadang gini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang ada melaksanakan ketaatan, yang dia laksanakan taat, oh iya, urusan taat itu urusan dia sama Allah saja, tidak ada urusan dia sama manusia semua. Karena yang disebut ketaatan itu ada hablum minallah dan ada hablum minnas. Ada orang sholat terus, ibadah terus, tapi sama tetangganya, sama temannya, sama kawannya, sama saudaranya dia putus silaturahmi. Ada nggak orang itu? Ada. Nah, bagaimana di sini? Tekor urusannya. Urusannya bagaimana? Tekor. Gak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro dapat cintanya Allah, yang ada malah murkanya Gusti Allah. Tapi kalau seseorang betul dia menginginkan, saya ingin cinta sama Allah dan mendapatkan cintanya Allah, ya dia harus berusaha. Bukan hanya saja urusan dia beribadah kepada Allah, tapi urusan juga dia kepada sesama manusia. Kadang-kadang Masya Allah dia gak urusannya sama orang, saya urusannya sama Allah saja. Sholat, ngaji. Masya Allah ya. Tapi urusan kadang-kadang temennya mau minjem uang, gak ada duit. Padahal duitnya banyak. Padahal temennya itu membutuhkan. Kenapa? Oh, mulainya susah. Ya, nanti ada cara yang dia Habib Jamal yang jelasin cara mulanginya gampang, nanti Habib Jamal. Ya, Jamal ini Masya Allah. Ya, dia paham bagaimana cara orang dia utangnya itu bayar, dia paham caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Jadi bukan hanya saja urusan dia dengan Allah saja, akan tapi dia harus perhatikan juga urusan dia dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan lebih cepat dapat cintanya Allah dan Nabi-Nya ketika mereka lebih memperhatikan urusan dia dengan sesama manusia. Innallaha fi auni 'abdi ma damal 'abd fi auni akhi. Jangan khawatir. Allah akan mencintainya, Allah akan menolongnya selagi dia mau membantu kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Ya. Siap urusan dia melakukan ibadah kepada Allah, bukan hanya saja ibadah kepada Allah itu sholat, urusan dia sama Allah, tapi juga ibadah juga disebutkan dengan urusan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad lebih ya memperhatikan kepada para sahabat-sahabatnya dengan urusan kepada sesama manusia. Urusan hablum minannasnya lebih banyak Nabi Muhammad mengajarkan. Jelas ketika masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengatakan apa? Afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil-lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Demi Allah, ini adalah makna daripada cinta. Kita lebih memperhatikan. Afsus salam, ayo satu sama lain saling membantu, saling tolong-menolong, apalagi kita ada di negeri orang lain. Ya, insya Allah kalau kita mau menolong, jangan bilang aduh Bib, baliknya kadang susah, jangan khawatir. Kita akan dapat rezeki dari jalan yang lain. Dari diri kitanya dan juga dari keluarga kitanya juga akan diberikan rezeki. Kenapa? Karena kita suka membantu kepada sesama orang. Nih, saya ada satu kisah, Bu. Ada satu kisah di tempat saya. Ini kisah nyata. Ini yang dikatakan dia dapat cintanya Allah. Dia dapat cintanya Nabi Muhammad SAW. Seorang ibu-ibu miskin. Seorang ibu-ibu miskin. Masya Allah. Seorang ibu-ibu miskin. Dia punya anak 7. Punya anak 7. Suaminya udah berangkat duluan. Kemana? Ke akhirat. Dia meninggal dunia. Sudah berangkat ke akhirat duluan. Sudah meninggal dunia. Dia hidup sendiri. Yang sedangkan anaknya itu yang 7-nya kecil semua. Ini kecil. Tapi subhanallah, kehidupannya selalu qanaah. Selalu qanaah. Selalu qanaah. Jangan bahaya. Selalu qanaah. Biar kita tahu apa yang dinamakan dengan cinta yang diajarkan Nabi Muhammad ketika masuk kota Madinah. Afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil-lail wa nasu niyam kul jannata bis salam atau kama qala Rasulullah SAW. Senang. Ini ibunya itu subhanallah, kerjaannya ibunya untuk membiayain anak 7. Dia jualan apa ya? Kalau kata bahasa Sundanya, lotek ulek. Rujak ulek. Tahu rujak ulek? Ya, tapi subhanallah dia itu kerjaannya bukan duduk mangkal enggak. Jadi dia itu sudah siap dibungkusin, diplastikin kangkung, timun, apalagi kecambah. Wortel, nggak ada wortel. Ya wes begitulah. Ya, dibungkus, terus sambal kacangnya dipisah, diikat jadi satu, rubah, diikat jadi satu, ya. Terus didagangkan, dia simpen tiap hari, bawa 25 bungkus sampai 30 bungkus. Dia keliling. Sebelum keliling, apa yang dia lakukan? Lihat, untuk mendapatkan cintanya Allah. Yang mengatakan bahwasanya betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, memperhatikan orang lain. Sebelum dia keliling, dia ambil 5. Ngapain? Pagi-pagi itu sebelum keliling, 5 itu dibagikan sama tetangganya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa dari 25 tinggal berapa? 20. 20 dia datang. Pulang masih ada, bagiin lagi. Coba kira-kira orang zaman sekarang kayak gini kan? Jualan elektronik, kulkas, buka toko, pagi-pagi bagikan kulkas ya. Masya Allah, jualan furnitur, betul. Pagi-pagi buka, langsung sebelum dijual furniturnya dibagiin. Masuk akal apa nggak masuk akal? Nggak masuk akal kayaknya, iya. Masa pagi-pagi saya aja jual furnitur nggak kayak gitu ya? Saya kan jualan furnitur di sana. Iya, Masya Allah. Masa pagi-pagi, tapi ini lihat, loh Beb, gimana caranya? Ada caranya kalau misalkan dagang-dagang yang besar ya, usaha-usaha yang besar, apa ada namanya sodakoh subuh? Ada namanya sodakoh subuh.
untuk mengikuti gayanya ibu ini yang jualan rujak ulek tadi. Jadi dia bangun tidur yang pertama dia lakukan apa? Hablum minanas. Bangun tidur setelah doa, dia masukin uang 50.000 atau 10.000 atau 20.000. Pokoknya apa? Buat nanti kalau siang ada orang minta bantuan saya kasih. Dapat pandangan di pagi hari untuk menggapai ridhonya Allah. Tadi kata Habib Qadir apa? Cari muka sama Allah. Jangan cari muka sama Ustaz Farhan, percuma. Udah ada yang punya dia. Ya, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari muka sama Gusti Allah. Nah ini ibu itu tadi cari muka sama Allah. Kenapa? Kalau udah urusan sama orang disenangkan, pasti dia akan disenangkan sama Gusti Allah. Tiap hari kerjaannya bangun tidur bagi-bagi, dagang, usaha. Subhanallah, apa yang terjadi? Dikasih sama Allah Ta'ala, dia meninggalnya mati dalam keadaan ibadah. Di kota saya sendiri 7 anaknya apa yang diberikan sama Allah, semua 7 anaknya menjadi orang-orang yang istiqomah, soleh, dan 7 yang menjadi miliarder semuanya. Amin. Makanya ini di Hongkong kesempatan ketika kita bilang Masya Allah, ini judul yang sangat tepat, cinta dan pengampunan. Untuk mendapat cintanya Allah, pandangannya Allah, ayo kita hubungkan di antara satu sama lain, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bukan hanya urusan sholat itu penting. Ini juga penting untuk mendapatkan pandangan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang untuk dapat cintanya Allah, satu, apa? Jangan suka komplain sama Allah. Jangan suka menggerutu sama Gusti Allah. Tahu menggerutu, komplain? Jangan jauh-jauh. Contoh kita bertiga nih. Ini contoh ya, bukan kenyataan, contoh. Bukan kenyataan. Ini kita bertiga lagi jalan. Ada satu orang ini contohnya. Tiap hari gerutu terus sama ini orang kita bertiga. Kira-kira bertiga ini sewot gak sama dia? Komplain, dikasih makan. Apa ini makanan? Makanan tidak enak. Lah, bisa. Ayo Ustaz, cepatan, waktu udah habis ini. Tunggu dulu, ente ini kenapa cepet-cepet? Kita dikomplainin terus bertiga. Ini contoh. Ibu-ibu kalau punya temannya suka grundel. Apa grundel, bebe? Grundel, gerutu, komplain. Kalau bahasa Sundanya mukulutus. Gelendeng. Ya, komplain. Gue jorokin mungkin minta aja. Dan ini kan contoh. Tidak perlu enggak. Emang ini Masya Allah banyak. Ini contoh. Saya bingung mau contohin siapa yang kenal cuma berempat. Ya kan? Mau masa mau nyontohin Bunda Nuris ya kan? Ini contoh. Kalau orang selalu ya manusia sama manusia saja digerundeli. Ya apa? Digerutu, komplain terus. Bener gak? Sama Allah juga begitu. Apa yang dikasih sama Allah, terima. Kalau nggak terima, nanti yang ada diusir sama Allah. Man lam yashkur ala ni'amai, wa lam yashkur ala balai, wa lam yarda bi qadai, falyatlub rabban siwai. Siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar, tidak mau terima dengan keadaan, katanya Allah, kesana kamu keluar cari Tuhan selain saya. Makanya lihat orang yang suka grundel, komplain, hidupnya tambah senang apa tambah susah? Susah. Makanya nerimo. Tapi ini kerja, terima, nikmatin. Hasilnya akan baik dan pasti. Ini tanda orang yang betul-betul untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu kisah, hadirin. Ada satu kisah. Ada satu ustaz. Ya, ada satu ustaz. Ya, saya mau bilang Ustaz Farhan lagi, takut nantinya salah lagi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ini contoh aja. Ya udah, Ustaz Ujang dah. Ustaz Ujang kalau di Sunda itu Ujang Asep namanya, karena saya tinggalkan di Majalengka. Ada orang Majalengka? Enggak ada. Oh, orang Majalengka. Oh, pantesan paling cantik orang Majalengka. Oh ya, kota saya sendiri. Ya, kota saya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ustaz namanya Ustaz Ujang. Ya, Ustaz apa? Ujang.
Ustaz Ujang. Ustaz Farhan. Boleh dipinjam nggak namanya? Oh yang senang ya deh. Ustaz, ini aslinya memang beliau ini tinggal di punya pesantren di Batu, di Malang. Ya di Batu. Masya Allah, baik orangnya. Tahfidzul Quran. Masya Allah ini ahli Quran. Ya. Makanya kalau mau nempel sama dia harus punya wudhu dulu. Ini Ustaz Ujang, ya Ustaz Ujang. Dia itu punya satu guru kiai, ya. Subhanallah dia itu lulus masuk diutus dakwah ke satu pedesaan. Di satu ke pedesaan, masuk ke pedesaan, dia dakwah, dan akhirnya dicintai sama orang-orang desa. Dicintai sama orang-orang desa, undangannya banyak. Waduh, sampai ke Taiwan diundang, ke Thailand, ke Hong Kong, amplopnya itu banyak. Masya Allah. Dia belum menikah, tapi subhanallah dia tahu diri. Kenapa? Maaf, dia orangnya pendek, hitam, jelek. Ya, kalau di sini kan nggak ada yang hitam, putih semua ya. Subhanallah, tapi dia tahu diri. Mau nikah, mau minta satu orang, takut gak diterima. Tahu diri dia, tapi subhanallah, dia datang sama siapa? Sama kiai. Sama siapa? Sama kiainya. Datang pulang, duit udah banyak, rumah udah punya, mobil ada. Dia datang ke kiai, apa? Pengen kawin kiai. Sudah ada jodohnya, ada kiai, udah saya pandang. Baru lulus dari pondok pesantren kiai. Cuman saya ini mau minta gak berani. Kenapa? Ya minta dorongan dari Pak Yai. Siapa namanya? Namanya Siska. Ada Siska di sini. Ya wes ganti namanya Ayu. Oke, nama Ayu. Ya wes. Yai. Jenenge Siska Yai. Namanya Siska. Kamu mau sama Siska? Ya namanya Kiai sama muridnya ya enggak? Kebetulan si Ujang ini murid Kiai yang sudah lulus, yang sudah kalau kata bahasa apa namanya Indonesianya, lu tahu diri lu. Ya, lu tuh minta jangan muluk-muluk. Siska itu masya Allah cantik, jangankan kamu, saya aja mau. Ya, apa kata Habib Jamal kan Kiai, ibu dan ibu. Ya kan saya nyambung aja omongannya. Ya. Ya Allah Kiai, masa gak oleh si Kiai dapat yang cantik? Ya sudah, kamu datang ke rumah Siska sudah. Sana, kamu minta ibunya, saya doakan. Mudah-mudahan itu jodoh kamu. Siap Kiai. Namanya isyarat dari seorang Kiai, dia yakin, lihat, yakin. Dia berangkat pagi-pagi ke rumahnya si Siska. Di kampung situ Siska tinggalnya, di kampung si Ujang tadi, Ustaz Ujang. Masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kedatangan yang mulia Ustaz Al-Mukarram. Senang gak kedatangan Kiai? Senang gak? Kedatangan Ustaz senang gak? Ini Kiai kondang. Masya Allah. Ya Allah, saya mimpi apa semalam? Masya Allah, kadang-kadang kan kalau mau datangin Ustaz ini, ya Allah repot. Tapi ini mau ke rumah saya, monggo Ustaz, monggo. Disuruh masuk. Ketika masuk, kalebat, bisa pindah. Mana, kalebat atuh, mana, so kalebat, masuk dia. Ketika masuk, ngomong si Ustadz ini, Ibu, iya, maaf kedatangan saya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, saya ini datang ke sini ini mau minta untuk menikah dengan saya. Langsung belum selesai ngomong kayak tadi tuh doa, belum selesai udah ngomong. Langsung apa kata ibunya Siska? Alhamdulillah, Pak Ustadz mau ngelamar saya. Kebetulan dia juga janda. Kebetulan dia juga dia janda. Pak Ustadz? Bukan sama sampean Bu, tapi sama anak ibu, Siska. Kata ibunya, jangan sama Siska baru keluar pesantren, masih 16 tahun. Saya aja, janda kan menggoda. Karena kebetulan umurnya juga
ya, si ibunya ini masih 42, 41, ya. Masya Allah. Enggak Ustaz, sama saya aja, jangan sama anak saya ini masih biarlah. Baru keluar pesantren udah nikah, jangan. Sama saya aja, saya siap jadi istri Ustaz. Saya mau hikmah, saya siap mau mencintai sepenuh hati. Lihat, yang diinginkan sama Ustaz ini siapa? Anaknya. Tapi yang diberi jawaban siapa? Ibunya. Siapa yang menakdirkan? Kalau model saya kayak gitu, kehayang aing, banget, ya kan gitu lah. Kalau kata bahasa Sunda, ya nggak mau. Kalau kata bahasa Jawanya raimu gitu ya. Enggak, tapi ini Ustadz yang mengerti bagaimana tanda orang dan harapan agar Allah bisa mencintainya, yaitu syaratnya tidak pernah komplain sama Gusti Allah. Ya sudah Bu, kalau begitu saya mau istikharah dulu. Saya mau lapor sama Pak Kiai. Enggak apa-apa. Ya, enggak dapat anaknya, dapat ibunya. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Senang susah alhamdulillah. Terima. Pulang dia. Kemana? Ke rumahnya Pak Kiai. Kata Pak Kiai, gimana? Jang, beres. Beres Yai. Diterima. Diterima. Sapa? Boe. Ya Allah. Pak Kiainya Pak, ya wes. Bagus kalau begitu. Ini kesempatan saya. Kamu jadi mertua saya nanti. Masya Allah. Gimana Pak Kiai? Ya sudah, kalau kamu itu mau, kamu istikharah dulu aja. Istikharah. Seminggu balik lagi ke rumah Kiai. Kiai, gimana? Beres, beres. Tiap malam saya mimpi. Ini bisa Pak mimpi ibunya? Wah ya sudah. Itu jawaban dari Gusti Allah. Tapi hatinya tetap pengen sama. Ya sudah, tapi nerima. Alhamdulillah. Wes, buy one get one lah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes, dia datang ke rumahnya sama Pak Kiai sambil bawa lamaran, bawa mobil segala macam. Waduh, Masya Allah, itu namanya ibunya Siska. Dandan sapore, dandan secantik-cantiknya, wis lipstick, segala macam. Menor. Begitu masuk, Siskanya ada di sebelah ibunya. Si Ujang ini mak pandangannya, ya Allah, saya pengen nyanyi. Tapi nggak boleh komplain. Alhamdulillah. Selesai dia nentuin tanggal. Ya, pesen apa namanya? Apa pekayon bahasa Jawa? Terong. Tenda. Terong, pesen tenda, pesen sound system ya. Masya Allah. Tausiah agama Habib Jamal di telepon. Ya. Paket sama ini nih. Habib ya, tanggal semua. Wes beres. Seminggu sebelum acara pernikahan, ibunya Siska naik beca ke tabak truk mati. Ke tabak truk mati. Lari nih. Ustaz, ada kabar. Apa? Kabar, ya Allah, mengerikan. Kabar sedih. Kunaon? Kenapa? Iya, calon mempelai wanita mati. Bingung dia, mau bilang alhamdulillah takut salah, mau bilang innalillahi ya sudah harusnya tahlil. Dikubur segala macam tahlil. Di hari ke-7 tahlilan, besoknya kan mau nikah nih harusnya. Udah pesen, masa udah manggil Habib Jamal di batal, sok ngabuk Habib Jamal dia. Akhirnya apa? Keluarganya Siska, kakak-kakaknya ibunya, paman-paman Siska, dibilang apa? Siska, ibu kamu meninggal, kamu tinggal sendiri, kamu mau nggak gantiin posisi ini? Nikah sama Ustaz Ujang. Lihat takdir Allah, tanda orang yang menerima harus terima ya. Alhamdulillah. Tapi banyak berdoa kepada Gusti Allah. Doa itu bukan artinya doa, tapi pukul lutut apa ya? Grundel sama Allah, bukan terima. Tapi alhamdulillah, doa banyak. Ya wis, kata Siskanya, nggak apa-apa, paman, terserah paman aja. Ustadz, maaf, kalau seandainya besok kan acara nikah nih, ibunya Siska kan sudah meninggal, digantikan posisinya sama Siska, mau nggak? Iya. Ada patungan, beli itu yang sangat penting. Ya, ini cintanya Allah. Coba kalau Ustadz udah grundel dari pertama, bubar sadaqallahul adzim. La Siska wala uminya, la Yusuf wala Gamiso. Ya, alhamdulillah.
Makanya orang kalau menerima itu insya Allah balasannya akan baik dan pasti dari Gusti. Jangan suka blunder kalau orang ingin dapat cintanya daripada cintanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terakhir hadirin, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Orang kalau pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran keheboh berapa itu saya lakukan. Oh waktunya nggak tuh, udah balik kan? Oh ya. Yang terakhir berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ jelas. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nah, yaghfir lakum dzunubakum ini pengampunan. Ya, yaghfir lakum dzunubakum ini berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Bagaimana caranya untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyak sholawat, perbanyak hadir majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, hadir. Di mana ada majlis, hadir. Di mana ada majlis, untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gampang, sering-sering banyak ceritakan tentang Rasulullah. Kalau ngobrol, ya, orang jatuh cinta itu kalau sering diomongkan, ya betul. Contoh jangan jauh-jauh dulu waktu zamannya batu akik, apal nggak? Bagaimana saudara kita, suami-suami kita, betul? Yang tadinya nggak suka jadi kenapa? Yang disebut-sebut, yang diomong-omong urusannya batu akik. Contoh, ya saya ini nggak punya burung, contoh. Contoh nanya bu, suaminya pada punya burung nggak? Nggak punya burung. Nggak punya burung suami. Punya suami lah. Ya. Saya kasih contoh. Ustaz Farhan ini misalkan punya burung ya. Burungnya besar. Burung beo ya, burung beo. Bisa ngomong. Loh ini bu, pikirannya kemana sih bu? Halo. Ustaz Farhan punya burung. Ya, saya nggak punya burung, misal. Ya, tiap hari saya ini duduk sama Ustaz Farhan, ngobrolinnya burung. Ustaz, burungnya besar apa kecil Ustaz? Gimana kalau kasih makan dulu Ustaz? Contoh. Ustaz Farhan ini ngomong iya, burung saya bisa terbang, burung. Jumlahnya per burung. Jumlahnya apa? Per burungan. Itu yang saya tadinya tidak suka burung jadi suka otomatis. Kenapa? Karena saya sering menyebut-nyebut bu. Ibu-ibu jangan jauh-jauh. Ibu contoh nggak suka motor, pulang ke rumah kumpul wong telu ya. Ayu, Ita misalkan ya. Ayu, Ita, Neneng, Umi sama menelu papat ngobrol. Yang tiga ini ngobrolinnya urusan motor, ono Honda, ono Yamaha, ono Kawasaki. Oh ini bagus, ini bagus. Yang diobrolin tiap hari motor. Akhirnya ini satu ibu yang gak suka motor jadi suka. Nah itu. Makanya kalau kita ingin dapat cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad, sering-sering ngobrolin tentang Rasulullah SAW. Seorang anak yang umurnya masih 7 tahun, ya ketika itu mendengar suara apa? Perang. Ayo perang. Si anak ini ngomong sama bapaknya, Pak, ikut perang ya, besok ya. Kata bapaknya, ikut perang kamu bawa pedang gimana? Ngencing aja gak lurus ya. Masih cilik kok 7 tahun. 7 tahun. Akhirnya merengek-rengek semalaman minta ikut perang. Ibunya kesian, udah Pak ajak aja. Ya udah. Absyir ya waladi, wahai anakku, saya kasih kabar gembira Pak. Besok ikut. Alhamdulillah. Pagi-pagi bapaknya belum bangun, anaknya sudah. Karena senengnya. Karena seneng. Jangan jauh-jauh ibu-ibu kalau ada yang dia ibu senengin. Contoh, suaminya bilang atau keluarganya bilang, besok beli mobil, beli emas. Ya, semalaman kira-kira bisa tidur nggak? Pengen cepet-cepet besok. Kayak Habib Kadir nih, tadi malam nggak bisa tidur. Saking senengnya pengen ketemu ibu-ibu. Allah, betul nggak Beb? Bisa tidur nggak Beb? Nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena cinta sama ibu.
Insya Allah. Ada magnet, ada akhirnya mau berangkat perang, si anaknya dipeluk sama ibunya. Bilang apa? Si anaknya di telinga ibunya, ya Umi, wahai ibu, saya ini mau berangkat perang. Ibu mau titip salam gak sama Nabi Muhammad? Umur 7 tahun. Si ibunya bingung. Nah, Nabi Muhammad telah pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ini zaman tabi'in. Sedangkan kamu ini perang gak ada Nabi Muhammad, gak lihat Nabi Muhammad secara wujud, gak ada. Loh, ibu gak tahu saya ikut perang ini tujuannya saya ini mati syahid dan cepat-cepat kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Hati ini gak kuat, hati ini rindu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tiap malam saya selalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Umur itu tahu, lah kita mimpinya sopo, tinggal bagi sopo. Nah itu yang ada di hati kita datang ke dalam mimpi. Kata si ibu, nah begitu cintanya Anda kepada Nabi Muhammad, dari mana itu muncul? Nah ini munculnya cinta saya kepada Nabi Muhammad berkat ibu dan bapak. Karena ibu dan bapaknya, dan ibu dan bapak itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata, menggerakkan badan, kecuali yang digerakkan adalah sunnah dan yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad SAW. Lah kita sehari-hari yang diobrolin apa? Drakor. Kayak cintanya sama pemain Korea sama jenenge. Tinggalan Jin. Bimin. Ya, lah itu. Ayo kita rubah. Ya, hiburan boleh hiburan. Islam tidak melarang tapi tolong jangan lupakan Nabi Muhammad karena ini untuk mendapatkan cinta daripada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan insya Allah yang tidak keluar dari tempat ini kecuali langkahnya kita, langkah taat kepada Allah. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga dijaga. Insya Allah sedikit yang kita lakukan untuk nyenengin orang lain itu untuk kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, jangan suka komplain sama Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, berusaha. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini, yang kita obrolkan, tolong selipkan pembicaraan tentang ilmu, tentang Rasulullah, tentang sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nambah insya Allah kita Rasulullah. Sekarang kita istirahat, sholat zuhur. Oke, sudah. Kira jam 12:30. Oke. Sholat zuhur jam 1. Oke Bun, kalau gitu kita lanjut 15 menit. Ustadz Farhan yang ingin balas dendam kelihatannya. Bersih. Kita menunggu waktu sholat. Nanti setelah sholat itu Allah kula sing ceramah. Oke. Nah, selanjutnya kita minta Ustadz Farhan untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Beliau ini Ustadz Farhan punya pondok tahfidz Quran putra dan putri di Batu. Pondoknya besar sekali. Oke. Dan alhamdulillah Bapak Ibu punya anak pengen menghafal Quran, monggo dipondokkan ke tempat beliau. Karena sebagian guru-gurunya juga